Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Leli Basira. Saya mengajar di SMPN 1 Payung, Kabupaten Karo, Mapol IPA kelas 8. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan menggunakan metode pembelajaran berbasis praktikum dan media pembelajaran carta yang saya lakukan di laboratorium IPA. Selama ini pembelajaran belum berpusat pada peserta didik, hanya menampilkan video dan slide dan membaca buku, sehingga kurang menarik minat belajar bagi peserta didik. Pembelajaran dimulai dengan menyapa peserta didik dengan salam yang dijawab peserta didik dengan semangat. Kemudian membuka pembelajaran dengan ice breaking pembuka untuk memulai pembelajaran dengan berdoa. Di dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau telah memberkati kami sampai ke sekolah ini dengan keadaan baik-baik saja. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati pelajaran ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan berkatilah guru-guru dan orang tua kami. Engkau beri mereka kesehatan. Dilanjutkan dengan menanyakan kabar dari peserta didik dengan menampilkan emoji untuk menanyakan bagaimana perasaan peserta didik. Guru menyampaikan pertanyaan pemantik mengenai materi darah. Pernahkah kamu terluka dan apa yang keluar dari tubuhmu ketika terluka dan apa warnanya untuk mengetahui kompetensi awal peserta didik tentang darah. Kemudian dilakukan asesmen awal diagnosis dengan memberikan kuis dengan pertanyaan apa itu darah sambil melakukan diskusi. Kemudian dibuat game dengan dikerjakan di selembar kertas yang dibelah 4 dengan nomor urut bangku dan estafet pengumpulannya. Dan dari hasil asesmen awal, berdasarkan rubrik yang telah disusun, akan teridentifikasi beberapa kriteria kelompok peserta didik. Kelompok yang paham utuh, kelompok paham sebagian, dan kelompok yang perlu bimbingan. Membacakan hasil yang dia tulis. Ya, Kakak. Jadi kenapa Pak dia nampak? Apa itu darah? Darah berfungsi untuk mengantarkan oksigen dari makanan, hormon atau bahkan sisa-sisa sampah hasil metabolisme tubuh kita. Iya, baik. Terima kasih. Ada lagi? Nah, Kakak berdiri. Apa itu darah? Darah adalah cairan merah yang ada di tubuh manusia. Semua sebenarnya. Nanti Ibu ambil. Kemudian guru menginformasikan capaian pembelajaran yang akan dipelajari dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai, yaitu mampu menyebutkan fungsi darah, mengidentifikasi 4 komponen darah dan fungsi masing-masing komponen darah, dan asesmen akhir yang harus diselesaikan peserta didik. Di sini guru menggunakan peralatan LCD proyektor untuk menyampaikan paparan materi dengan slide PPT tentang darah. Cara penyampaian materi ini diharapkan bisa memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang diberikan sehingga menimbulkan motivasi belajar yang tinggi. Darah itu membawa zat-zat penting dalam tubuh kita seperti gula dan oksigen dan juga membuang limbah seperti karbon dioksida. Itu ada istilah gula darah. Nah, yang dia bawa adalah gula dan oksigen. Darah. Ibu akan berikan NKPD-nya ya, masing-masing. Tapi ibu bawakan ini.
Sebelum mengelompokkan peserta didik, guru membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik dan ditampilkan dengan menggunakan slide PPT untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif. Guru mengelompokkan peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan hasil asesmen awal diagnosis, di mana kelompok peserta didik yang berada pada kriteria perlu bimbingan bergabung dengan peserta didik pada kriteria lainnya sehingga terjadi pembelajaran yang kolaboratif. Selama peserta didik berdiskusi, guru memberikan pendampingan sehingga di akhir pembelajaran semua peserta didik bisa mencapai tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik yang sebelumnya berada pada kriteria perlu bimbingan dibantu rekannya yang berada pada kriteria paham utuh dan sebagian. Sesuai dengan asesmen akhir yang harus diselesaikan peserta didik harus mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Komponen darah, sel darah merah, berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Bentuk tidak mempunyai inti seperti cakra. Jumlah 44%. Sel darah putih, melawan penyakit dan infeksi. Tidak mempunyai bentuk yang tetap. Jumlah 1%. Komponen darah plasma, fungsi membawa sel dan trombosit ke dalam tubuh. Bentuk kuning pucat cair. Jumlah 55%. Komponen darah trombosit, fungsi untuk menghentikan luka akibat pendarahan. Bentuk fragmen atau potongan kecil. Jumlah 1%. Iya. Guru memberikan penguatan positif bagi peserta didik yang mampu menyajikan hasil dengan baik dan benar. Setelah selesai peserta didik mempresentasikan hasil kelompoknya, guru menyampaikan kesimpulan dengan menggunakan carta dan menyampaikan materi berikutnya. Merah, kemudian sel darah putih, plasma, dan trombosit. Sebelum menutup pembelajaran, guru memberikan umpan balik ke peserta didik dengan memberikan pertanyaan, apa yang kamu peroleh dari materi ini dan apa yang belum kamu peroleh dari materi ini. Cerita di laboratorium. Saya suka dengan laboratorium. Berikut ini adalah testimoni dari peserta didik dan dari rekan guru sejawat. Karena belajarnya tidak hanya di dalam kelas, tapi kami di laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Azwani Batubara, salah satu guru di SMP Negeri 1 Payung, Kabupaten Karo. Baru saja saya melihat pemaparan dari Ibu Leni Basirah tentang pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan metode pembelajaran berbasis praktikum dan media pembelajaran carta di laboratorium lab IPA. Ketika saya menarik ke diri saya, selama ini saya merasa saya belum sepenuhnya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Karena yang selama ini saya lakukan hanya menjelaskan dengan PowerPoint dan menyuruh siswa mencatat. Maka dari itu, saya akan berusaha lebih baik agar anak-anak tidak lagi merasakan kebosanan dengan metode-metode yang selama ini saya gunakan. Terima kasih. Demikianlah tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.